Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Direktur Sertifikat. Karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, selamat hari Ibu, I love you, full. Oke, I love you full Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Ya, hatiku gembira, ini ada ibunya, Ibu Selvi, ada kami, dan juga sahabat-sahabat ya, ada Ibu Romaida Simalango, Elma, Jessica, Dira, Rohim, Mas Dwi, Citra. Thank you, selamat hari Ibu. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Selvi Antasia, SSI, MDiv CTM. Beliau merupakan seorang financial planner, edukator, dan editor. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Selvi. Selamat siang Mbak Tami, selamat siang Pak Danang, selamat siang sahabat Indonesia Belajar. Senang bertemu dengan teman-teman semua di siang hari ini. Oke, senang bertemu juga dengan Ibu Selvi. Bagaimana kabarnya siang hari ini Ibu Selvi? Luar biasa, sehat dan bahagia Mbak Tami. Oke, amin. Semoga bahagia selalu ya Ibu Selvi. Amin. Amin. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah surga di bawah telapak kaki Ibu. Pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Ibu yang multi talent. Nah, meski ada yang kurang perhatikan, Tuhan selalu melihat apa yang Ibu lakukan. Lalu, apa arti surga di bawah telapak kaki Ibu? Nah, baik, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Ibu Selvi. Jadi, sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar dari Zoom meeting ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga klik raise hand apabila ingin berbicara langsung atau bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Ibu Selvi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Ibu Selvi pemaparan mengenai surga di bawah telapak kaki Ibu. Silahkan Pak Danang. Mungkin sahabat-sahabat pembelajar Indonesia pernah melihat video. Ada sesi wawancara dengan beberapa orang saat mereka mencari pekerjaan, mereka dikasih pekerjaan. Mau nggak kamu kerja sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 atau 31 hari, setahun 365 hari. Tidak ada cuti, tidak ada libur. Dan pekerjaannya itu harus multi talented, apapun bisa. Termasuk ya membersihkan rumah, ya menjaga anak-anak dan seterusnya. Dan kalau kamu menjadi pekerja seperti itu, kamu kira-kira minta gaji berapa? Mereka tidak sanggup, meskipun mau nyebut angka 10, 25, bahkan 50 atau 100 juta,
mereka nggak sanggup. Ada anak wanita atau pemudi, ada pemuda, ada cowok, cewek, semua ditanya seperti itu, merasa nggak sanggup kalau harus kerja tanpa libur seperti itu dengan gaji berapapun. Lalu setelah selesai sesi wawancara, mereka ditanya, tahu nggak pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan seorang ibu. Begitu dikasih tahu bahwa itu kerjaan seorang ibu yang harus multi talented dengan tidak menghitung waktu, akhirnya mereka rata-rata mengusap air mata dan menangis. Nah, itulah arti seorang ibu yang luar biasa, yang kadang-kadang anak nggak tahu bahwa ibu sudah merubah segalanya, tetapi seringkali ya itu anak-anak tidak bisa membalas. Seorang ibu bisa melihara 8 anak, tapi 8 anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Ya, kalau kita melihat ya mantan presiden yang namanya Habibie, dia juga sendirian di tengah kekayaan, gelar, pangkat, dan kedudukan. 2 anaknya boleh kata sukses di luar negeri, di Amerika atau di Eropa. Tapi saat dia sakit atau istrinya sakit, tidak ada orang pun yang bisa datang karena terlalu sibuk bekerja. Akhirnya dia hanya merasakan bahwa betapa pentingnya seorang anak itu memberikan kasih yang perhatian pada orang tua dibandingkan hanya mengirim harta atau kekayaan atau tinggi apapun. Itulah arti seorang ibu. Nah, kenapa Hari Ibu diperingati? Ya, ada sebetulnya negara-negara, entah di Arab, entah di Eropa, yang peringatinya tanggal 10 Mei. Atau mungkin ada yang 21 Maret. Tetapi Presiden Soekarno sudah menetapkan Indonesia diperingati tanggal 22 Desember. Gimana ceritanya? Kisahnya kita akan mendengar dari Ibu Selvi Ananta. Saya persilahkan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang, Mbak Tami. Saya menyapa dulu ya. Selamat siang, sahabat Indonesia Belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, tetap semangat ya, apapun kondisi hari ini. Dan saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Zoom meeting hari ini. Mari kita sama-sama belajar. Temanya sebenarnya susah banget ya dikasih Pak Danang ke saya ya. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu itu menurut saya tuh kiasan ya, kalimat yang diagung-agungkan untuk menyatakan betapa besar jasa-jasa seorang ibu untuk kita semua, bahkan tidak bisa terbayarkan oleh apapun ya, walaupun kadang-kadang disadari ataupun tidak disadari oleh anak, tetapi hadirnya seorang anak itu ke dalam dunia itu tidak pernah bisa lepas daripada seorang ibu ya, jasa seorang ibu. Maka dikasihlah satu statement surga di bawah telapak kaki ibu. Tetapi juga di satu sisi seseorang yang dipercayakan menjadi seorang ibu juga tentu harus memiliki satu sikap hati untuk mau upgrade diri terus. Bagaimana dirinya mempersiapkan hati, mental, psikis semuanya ya untuk menjadi seorang ibu yang kadang-kadang tidak mudah ya dalam kehidupan ini. Nah, lalu seperti Pak Danang tadi sebutkan ya, kenapa sih hari Ibu itu diperingati ya, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kalau di dunia itu tanggal 10 Mei, kalau di Indonesia itu 22 Desember. Ternyata itu ada sejarahnya ya, sahabat Indonesia Belajar. Hari ini kita akan belajar sedikit sejarah. Kenapa 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu? Betapa pentingnya hari itu sehingga ada dan diperingati ya setiap tahunnya. Kita akan belajar mulai dari sejarah ya, sejarah Hari Ibu. Sahabat Indonesia Belajar, ternyata sejarah Hari Ibu itu berawal dari pergerakan perempuan Indonesia yang mengadakan Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember tahun 1928 di Yogyakarta ya.
Kalau ingat tahun ini tuh ingat R.A. Kartini ya, 21 April 1928 juga ya. Tema sentral pembahasan Kongres Perempuan saat itu adalah memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan yang tidak mudah ya waktu zaman dahulu ya, zaman penjajahan itu wanita itu hanya boleh di rumah saja ya, tidak berkontribusi besar atau tidak diperhitungkan, walaupun sebenarnya jasanya sangat besar untuk setiap keluarga. Nah, dalam Kongres Perempuan saat itu memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan, terus melawan perkawinan dini, di mana waktu zaman dahulu anak-anak itu umur 9 tahun, belasan tahun sudah dinikahkannya. Bahkan saya ingat sekali buyut saya cerita ya bahwa beliau tuh menikah umur 9 tahun. Lalu ibunya buyut saya 9 tahun, buyut saya 11 tahun. Lalu nenek saya 17 tahun. Jadi saya masih ketemu sama nenek saya, sama ibunya nenek saya, dan juga neneknya nenek saya. Wah, kita sempat satu rumah tuh sampai waktu saya kuliah S1. Kebayang ya, karena berbarengan. Jadi pada saat nenek saya melahirkan, ibu saya juga melahirkan. Jadi saudaranya tuh banyak sekali ya. Nah, melawan perkawinan dini, poligami, dan juga pendidikan perempuan. Nah, itu sejarahnya ya. Kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga tahun 1938 di Bandung, pemerintah Republik Indonesia menetapkan ya tanggal 22 Desember tuh sebagai Hari Ibu 10 tahun kemudian ya. Jadi itu sejarah singkatnya. Nah, penetapan Hari Ibu tanggal 22 Desember tuh akhirnya diputuskan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 59 ya. Disahkan pokoknya tanggal 22 Desember itu Hari Ibu ya. Diperjuangkan oleh para wanita sejak tahun 1928. Lalu sebenarnya apa sih tujuannya kalau kita memperingati Hari Ibu setiap tahunnya? Sebenarnya ya asalnya tujuan peringatan Hari Ibu ya, PHI ya, peringatan Hari Ibu yang rutin dilakukan setiap tahun tuh punya tujuan mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda ya, akan arti dan makna Hari Ibu. Jadi ada maknanya ya ceritanya ya, sahabat Indonesia Belajar ya. Peringatan Hari Ibu merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia ya. Jadi sebenarnya bukan hanya para ibu tapi perempuan seluruh Indonesia ya dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Itu awalnya ya tujuannya. Lalu PHI juga peringatan Hari Ibu juga sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan perempuan yang nggak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi diakui keberadaannya mulai dari lingkup yang paling kecil dalam keluarga maupun akhirnya ikut serta dalam memperjuangkan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Itu awalnya ya, sahabat Indonesia Belajar. Lalu apa sih yang ingin disampaikan oleh Presiden Soekarno sehingga tanggal 22 Desember itu diputuskan gitu, pokoknya harus diperingati terus. Ini maknanya ya. Peringatan Hari Ibu itu menunjukkan perjuangan perempuan Indonesia yang telah menempuh jalan panjang ya, panjang banget ya, mulai dari tidak diakui, akhirnya diperhitungkan, akhirnya bisa kontribusi ya. Perjuangannya tuh panjang dalam mewujudkan peranan. Saya berperan ya. Dan kedudukan perempuan Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara ya, jadi setara dengan laki-laki atau pria. Perjuangan meningkatkan peranan dan kedudukan perempuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan negara tentunya masih panjang ya. Sekarang Indonesia sudah merdeka dan perjuangan kita para wanita ini ternyata masih berperan penting sekali untuk ikut mengisi kemerdekaan ini. Nah,
keberhasilan yang sudah dicapai selama ini itu adalah langkah awal ya. Dulu mereka berjuang nih memperjuangkan kesetaraan itu ya, kesetaraan gender dalam mengisi kemerdekaan. Tapi tentunya ini masih terus harus dilakukan oleh para perempuan Indonesia. Nah, ini juga merupakan momentum untuk meningkatkan peran perempuan ya dalam memperjuangkan peranan dan kedudukannya yang menggambarkan semangat nasionalisme perempuan berdaya ya, bukan perempuan tidak berdaya ya. Kadang-kadang para ibu mungkin ya, ada beberapa ibu yang merasa useless ya begitu dia menikah dan dia tidak bekerja lagi, dia merasa ada kekosongan ya, tidak bisa eksis di dunia kerja atau dia nggak bisa perform lagi, dia merasa dirinya itu hanya ada di lingkup kecil di dalam keluarga, sehari-hari masak, membereskan rumah, mengajar anak-anak, itu sepertinya rutinitas kecil yang dia mengorbankan impian atau cita-citanya ya. Ada beberapa wanita yang merasa seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau seorang wanita itu menyadari bukan tidak berdaya ya, tetapi hanya alih fungsi atau peranannya yang harus diperjelas ya, sehingga saya menjadi seorang ibu tuh walaupun hanya lingkup kecil, perusahaan di mana saya bekerja adalah keluarga saya sendiri, seorang ibu begitu bahagia menjalankan peranannya, betapa bahagianya keluarga tersebut dan betapa pengaruhnya untuk masa depan seorang anak ya, yang bisa berkontribusi besar juga untuk bangsa dan negara kita. Jadi Hari Ibu adalah peringatan ya untuk momentum para perempuan terus berjuang ya, apapun profesinya, mau ibu rumah tangga atau pekerja profesional atau usaha ya, menjadi perempuan yang berdaya untuk Indonesia maju ya, itu maknanya ya. Nah, saya sempat searching ya, ada dasar hukumnya ternyata ya, kenapa peringatan 22 Desember itu disebut sebagai Hari Ibu ya. Banyak sekali dasar hukumnya ya, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ya, itu pengesahan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita ya, nggak boleh ada diskriminasi lagi. Lalu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu tentang hak asasi manusia ya, wanita juga diperhitungkan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mulai ya banyak sekali kekerasan terhadap wanita, hanya dibuatlah undang-undang ya, penghapusan kekerasan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita ya, sehingga wanita itu memang sangat dihargai ya di Indonesia ini ya, bahkan di seluruh dunia ya. Ada banyak ya, masih Undang-Undang Nomor 11 tentang ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi Sosial Budaya, 12 ya tentang hak sipil dan politik ya. Ini sedikit saja tentang penting juga ini Undang-Undang Nomor 21 ya, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ya. Saya sering mendengar ya di daerah tertentu ya, saya tidak sebutkan daerahnya ya, anak-anak remaja atau gadis itu mulai diperjualbelikan ya oleh orang tuanya ya, karena ketidakmengertian atau karena kekurangan ekonomi ya, dijual dan dalam tanda petik untuk dinikahkan oleh orang lain atau suku lain atau bahkan negara lain ya. Itu sebenarnya tidak diperkenankan gitu ya. Sedih sekali ya kalau kita masih mendengar, masih ada sampai sekarang ya. Nah, ini dasar hukumnya ya, sahabat Indonesia Belajar. Oke, kita masuk ke aplikasi. Apa sih 3 hal yang perlu diperjuangkan oleh seorang ibu ya, ketika seseorang memutuskan menjadi seorang ibu? Saya memikirkan ada banyak tentunya yang perlu diperjuangkan ya, karena yang diperjuangkan setiap orang itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing tentunya ya. Tetapi setelah saya memiliki anak yang berusia 15 tahun, saya memikirkan ulang ya, apa sih yang paling penting untuk seorang ibu yang perlu diperjuangkan?
ya. Kalau dulu saya berpikir karir nomor 1 ya. Aduh, saya harus bisa begini, saya harus bisa begini, harus bisa begini, harus bisa begini gitu ya. Bahkan setelah saya menikah, setelah saya punya anak, saya masih terus memikirkan saya mau begini ya. Tapi saya merenungkan ulang sepanjang perjalanan rumah tangga saya ya. Menurut saya yang paling penting itu yang pertama tuh kesehatan. Seorang ibu harus sehat jasmani dan juga rohani ya. Sehat jasmani tentu kalau seorang ibu itu sehat jasmani, dia akan bisa berkarya banyak ya. Kalau seorang ibu sakit, satu hari aja rumah tuh begitu berantakan ya. Lalu apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun gitu ya. Sehat jasmani juga berarti kan berkaitan dengan asupan makanan yang disediakan untuk keluarga ya. Sedikit cerita, kalau misalkan saya dulu saya nggak suka masak ya awalnya ya. Saya beli gitu ya. Saya pikir-pikir lagi, masak itu bagi seorang ibu yang profesional itu melelahkan ya. Tetapi belakangan ini saya berpikir masak itu sesuatu yang sangat penting untuk sebuah keluarga ya. Suami dan anak-anak itu bisa mendapatkan makanan sehat itu dari masakan seorang ibu ya. Dan saya mengalami perjuangan atau mengerti ya perjuangan para ibu yang aduh besok masak apa ya, ternyata masak aja ya itu adalah untuk kesehatan keluarga. Jadi menurut saya yang paling penting itu yang pertama sehat, ibu sehat, keluarga sehat ya. Ibu memberikan asupan makanan yang sehat, keluarga sehat jasmani ya. Tapi nggak lupa juga kesehatan rohani juga penting ternyata ya, mental, psikis gitu ya. Seorang ibu yang sehat ya, jasmani dan rohaninya, dia juga akan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya dan kepada suaminya ya, merespon dengan benar setiap pergumulan kehidupan, lalu merespon dengan tepat setiap ada suka duka kehidupan kan nggak selalu mulus-mulus ya. Bagaimana menghadapi gelombang kehidupan yang datang, bagaimana menghadapi berkat yang begitu melimpah, bagaimana menghadapi kekurangan demi kekurangan yang mungkin sekian lama gitu ya dihadapi oleh keluarga. Nah, itu kesehatan mental, psikis ini juga perlu diperjuangkan oleh seorang ibu. Sama seperti seorang ibu memikirkan masakan yang sehat, seorang ibu juga perlu menyediakan atau mencari terus kesehatan mental rohani itu seperti apa ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, seorang ibu tuh perlu memperjuangkan kebahagiaan. Saya merasa ya, kalau ibu yang bahagia, anak akan bahagia. Kalau ibu yang bahagia, istri yang bahagia, suami juga bahagia ya. Jadi seorang istri, seorang ibu ya, penting sekali untuk bahagia. Tapi berbicara masalah kebahagiaan ini ya, ada banyak sekali orang susah untuk bahagia. Padahal bahagia itu sebenarnya ya hak semua orang. Bahagia itu bisa dimiliki oleh semua orang ya. Bahagia itu kita pasti bisa menerimanya asalkan kita bisa mendefinisikan ulang apa arti kebahagiaan. Kalau kita misalkan bahagianya itu standarnya sangat tinggi ya. Saya bahagia kalau punya income sekian. Saya bahagia kalau punya suami baik. Saya bahagia kalau saya punya ini. Itu kan standarnya punya gitu ya. Itu nggak salah ya, sahabat Indonesia belajar. Tetapi kalau kita akhirnya nggak mencapai itu, kita jadi not happy. Jadi seorang istri, seorang ibu perlu bahagia dengan dirinya sendiri. Dia perlu mengkaji ulang atau mendefinisikan ulang arti kebahagiaannya. Saya belajar ini mungkin 3 tahun terakhir ini ya, enggak dari awal ya. Saya juga dulu, kadang kita sebagai seorang wanita sering membandingkan diri ya dengan istri orang lain ya, dengan wanita lain atau dengan sesama ya. Aduh enak banget ya. Tapi itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia ya. Tapi pada saat kita melihat bahagia ya melihat suami masih bekerja gitu ya. Kok
suami nggak bosen-bosen ya pergi pagi pulang sore dengan tasnya ya, di tasnya dengan laptop dimasukin, bagi yang suaminya bekerja ya, dari muda sampai sekarang gitu ya, udah belasan tahun, udah puluhan tahun, melihat aktivitas suami masukin laptop di pagi hari lalu pakai pakaian kerja ya, itu kan pemandangan yang sehari-hari yang biasa ya. Kalau kita meresponnya selalu kurang misalnya ya gajinya ya, kita jadi not happy. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, aduh kok seneng ya punya suami rajin bekerja, bertanggung jawab, kita jadi bahagia ya. Lalu lihat anak bangun tidur gitu ya, masih sehat, kita merasa bahagia gitu ya. Terus melihat suami pulang kerja, kita juga bahagia. Jadi definisikan ulang arti kebahagiaannya. Yang ketiga, paling penting diperjuangkan oleh seorang ibu adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini mungkin berjalannya waktu ya, melewati suka dan duka kehidupan ya, kita menjadi seorang istri atau seorang ibu yang makin bijaksana. Berharap kita semua semakin tahun itu semakin memiliki keharmonisan di dalam keluarga, sehingga merespon segala sesuatu tuh dengan bijak. Penting nggak ya untuk diributkan ya? Penting nggak ya ini untuk disalahkan gitu? Atau penting nggak ya untuk diucapkan gitu ya? Nggak serta-merta emosi yang keluar gitu. Lalu kebijaksanaan itu berkaitan juga dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan ya. Gimana ya baiknya mengambil keputusan? Perlu izin nggak ya gitu kan? Perlu diskusi bareng ya. Nah ini yang perlu diperjuangkan menurut saya ya. Kesehatan, jasmani dan rohani, kebahagiaan, dan kebijaksanaan ya. Lalu 3 kalimat yang harus selalu hadir di dalam keluarga untuk membangun keluarga yang bahagia, sehat ya. Ada 3 kalimat yang tidak boleh absen ya. Selalu ada di dalam rumah itu, I'm sorry, maafkan saya gitu ya, maaf, thank you, terima kasih, dan I love you. Aku mengasihimu atau aku mencintaimu ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan kesalahan sama orang lain, kita mudah banget mengucapkan, aduh maaf ya, sampai kita berkali-kali ya mengucapkannya. Tapi kalau sama pasangan sendiri atau sama anak, kadang-kadang kita agak susah ya. Tetapi budaya mengucapkan maaf ya gitu ya, alangkah baiknya untuk diucapkan di dalam sebuah keluarga ya. Lalu juga thank you atau terima kasih. Saya ingat sekali kalau saya diantar sama teman gitu ya, pulang ke rumah dari satu tempat, pasti kita mengucapkan, aduh makasih ya, makasih gitu ya. Tapi kalau kita diantar suami sendiri, mau naik motor atau mau naik mobil ya kadang nggak ada itu ucapan terima kasih, biasa aja, itu sudah kewajiban ya. Jadi saya juga membiasakan diri, aduh makasih ya say gitu ya untuk udah dijemput. Makasih ya say gitu kan, makasih walaupun disetirin setiap hari ya makasih aja setiap hari ya, itu kan ucapan yang paling gampang diucapkan, tapi ya gampang-gampang susah juga ya sahabat Indonesia Belajar ya. Dan I love you juga itu penting banget ya, bukan cuma waktu masa pacaran ya, tetapi juga dalam setiap momen kehidupan ya, sehari-hari penting. Nah ini 3 kalimat yang nggak boleh absen ya. Lalu 3 hal yang perlu diajarkan pada anak-anak. Saya merasa banyak banget yang perlu kita ajarin ya, pelajaran tentunya kalau anak-anak masih kecil-kecil ya. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, apa sih yang paling penting yang harus diingat oleh seorang anak dari kita, itu ada 3 ya. Yang pertama itu iman ya, apapun agamanya atau kepercayaannya masing-masing, saya merasa iman itu perlu diajarkan dan ditransfer ya kepada anak-anak ya. Tidak selamanya kita ada bersama-sama dengan anak-anak kita. Mungkin Tuhan akan memanggil kita terlebih dahulu di usia berapapun, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau anak itu bisa melihat hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka bisa setia di dalam doa-doa mereka bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
itu kita merasa tenang ya. Kalau anak-anak kita merantau kemanapun kelak gitu ya, kita merasa aman karena kita tahu mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Kalau anak-anak kita sudah besar dan juga punya anak-anak dan berarti kita punya cucu-cucu gitu ya, mereka mengajarkan kembali arti rasa takut akan Tuhan, itu betapa bahagia sekali hidup kalau anak-anak kita tuh cinta Tuhan ya. Yang kedua itu karakter yang baik ya. Hari ini saya ambil rapot anak saya, nilainya cukup baik, gurunya mengucapkan selamat. Saya juga bilang ke gurunya begini, Pak, bagi saya tuh karakter, mohon bimbingan anak saya supaya karakternya jauh lebih baik. Ya, paling penting menurut saya tuh karakter. Dia bisa baik menghargai orang lain, dia bisa sopan, dia bisa toleransi, dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa sabar ya. Nilai-nilai itu yang perlu terus ditekankan. Dia bisa juga bertanggung jawab ya. Karakter-karakter baik yang membuat dia itu bisa tough di masa depan ya. Karakter yang baik itu kan perlu dibangun bertahun-tahunnya, nggak terjadi secara instan ya. Saya berjumpa dengan seorang ibu dalam komunitas saya usia 50 dan rata-rata ya kalau udah umur 50 jawabannya begini, aduh saya apa sih yang mau saya cari lagi dalam hidup ya, saya hanya bersyukur kalau anak saya itu taat ibadah sama karakternya baik, udah cukup. Dia bilang gitu ya. Saya pikir-pikir benar juga ya, apa yang dicari lagi dalam kehidupannya. Dan yang ketiga ya, yang perlu diajarkan pada anak-anak, ya kemandirian dengan segera ya. Kalau bisa ya, setelah dia lulus ya, ke kuliah atau dia mulai SMA lah, kemandirian itu penting sekali ya. Mandiri dalam segala hal ya. Jadi sehingga kita bisa leluasa gitu ketika kita melepaskan anak-anak kita. Menurut saya itu yang paling penting ya. Nah, sebenarnya balik lagi satu hal lagi yang terakhir nih, apa sih 3 hal yang paling diinginkan oleh seorang ibu ya? Tentunya bagi kita seorang ibu tuh permintaan kita terhadap anak-anak tuh sebenarnya juga tidak banyak ya. Yang paling penting adalah kita bersyukur sekali kalau kita punya anak-anak yang perhatian sama kita. Betul ya, Bapak, Ibu, sahabat Indonesia Belajar ya. Perhatian mungkin kita akan dapatkan waktu anak-anak masih kecil ya. Mereka begitu perhatian ya, pokoknya ibu tuh segalanya gitu ya, orang tua tuh segalanya. Tapi menginjak remaja, mungkin anak-anak mulai teman tuh segalanya ya. Tapi kalau mereka masih perhatian sama kita ya, itu sebenarnya dibangun juga karena kita perhatian sama dia ya. Ketika sudah berumah tangga ya, kalau anak masih memperhatikan kita tuh nelfon ya, aduh senang banget ya. Paling penting tuh menurut saya yang bisa kita kasih kepada seorang ibu tuh perhatian, sehat mah gitu kan, telepon kalau jarak jauh telepon, kirim sesuatu, pokoknya tanda perhatian kita. Yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan itu dihargai gitu ya seorang ibu ya. Walaupun saya melihat ada banyak anak-anak sekarang lebih canggih secara teknologi dan lebih pintar karena pendidikan tinggi, orang tuanya nggak berpendidikan tinggi. Tapi kalau di hadapan orang tua, rasanya dihargai oleh anak itu sesuatu sekali ya. Setiap anak mungkin perlu ingat bahwa penting juga menghargai orang tua walaupun orang tua kita mungkin tidak sepintar kita, tapi ingat yang membuat kita pintar adalah orang tua kita juga gitu ya. Itu penting sekali. Dan yang ketiga yang diinginkan seorang ibu atau orang tua dari anaknya adalah anak-anaknya mandiri ya. Tidak menggantungkan hidup sepenuhnya selamanya gitu ya, kemandirian. Oke, pada akhirnya ini kata terakhir dari saya, keinginanku sederhana, hanya ingin melihat ibu tersenyum. Selamat Hari Ibu untuk kita semua, dan saya serahkan kembali ke Pak Danang dan Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Selvi atas pemaparannya mengenai surga di bawah telapak kaki Ibu. Sangat luar biasa materi kali ini. Nah, selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, kalian bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini
atau bisa juga klik raise hand apabila ingin bertanya langsung atau berbincang langsung dengan Pak Danang maupun Ibu Selvi. Lalu berikut ini saya bacakan ada dari Romaida Simalango. Selamat Hari Ibu buat kita semua. Nah, mungkin ini lebih ke kayak komentar Selamat Hari dari Ibu juga. Ya, selamat Hari Ibu. Nah, aku juga sedikit mau tanya nih Pak Danang ataupun Bu Selvi. Kan terkadang kita sebagai anak ataupun orang tua juga kan ada sedikit gengsi untuk kasih tahu, terima kasih, I love you, atau aku sayang Ibu. Nah, untuk menurunkan gengsi itu gimana ya? Mungkin Pak Danang terlebih dahulu, silakan Pak. Jadi itu harus dibiasakan, kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Itu menjadi gengsi, menjadi sesuatu yang sulit karena jarang dilakukan. Jadi harus mencoba. Selain itu kita harus lihat ya. Kalau untuk mengucapkan terima kasih itu kita harus lihat perjuangan ibu ya. Ibu itu sejak kita dikandung itu sudah berjuang ya. Dengan air ketubannya mempertahankan kita untuk tetap eksis, untuk tetap nanti bisa ya lahir dengan baik. Saat melahirkan itu sampai dia harus mengeluarkan darah, ya air darah untuk perjuangan kita. Lalu juga agar kita berlangsung hidupnya air susu dikeluarkan. Jadi 5 macam air. Lalu untuk kita bisa sekolah dan sukses, kata Ibu Selvi tadi, air keringat, ya. Makanya dikatakan Ibu multi talent, ya masak, ya nyapu, ya nyuci, ya ngepel, ya berdoa. Lalu ada air mata, ya, saat mendoakan kita agar anaknya sukses, ya. Tapi yang terjadi kalau sukses itu sibuk. Sama, saya diminta sama Ibu untuk pulang, nggak pulang-pulang, alasannya sibuk. Udah 5 bulan nggak pulang, begitu pulang-pulang udah disampaikan bahwa ibu nggak ada. Oh, saya menyesal setengah mati. Sampai sekarang penyesalan itu nggak hilang. Ya, jadi waktu pulang ke rumah ya sudah. Begitu datang saya hanya pegang itu ibu itu almarhum ibu itu saya pegang sampai dikuburkan. Jadi ada tamu, ada orang, ada teman datang saya nggak peduli semua. Karena baru tahu saat itu yang penting itu ibu. Nah, ini untuk menyadarkan terima kasih, untuk minta maaf, untuk I love you Ibu, ya apa harus mengalami seperti itu? Mestinya nggak harus mengalami seperti itu ya. Jadi tidak ada malaikat yang menjadi ibu, tetapi seorang ibu mampu berubah menjadi malaikat bagi anak-anaknya. Ya. Lalu ibu itu adalah mata air, ya, mata air yang akan habis karena cintanya yang terus-menerus pada kita. Makanya ada patah kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang penggalah. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak hanya sepanjang penggalah. Jadi nggak ada habisnya. Ya. Makanya juga doa seorang ibu itu sungguh ya, itu dahsyat. Ya, anak boleh pergi kemanapun juga. Ibu nggak selalu bisa mendampingi, tapi doa ibu selalu mendampingi agar anak itu sukses. Nah, ini yang harus kita lihat. Saya waktu kecil ingat banget ya, kalau ada makanan-makanan, terutama nenek saya itu, selalu menyimpan ya. Ya orang desa gampang ya kadang disimpan apa itu, gorengan, gereh atau ikan, sampai disimpan di dalam beras-beras itu hanya untuk saya. Betapa sering kadang-kadang beliau belum makan bilang saya sudah makan, kamu makan aja. Kalau andaikan kita bawa uang pun udah untuk sanggup kamu di rumah masih cukup. Padahal mereka perlu sebetulnya. Tapi berapa pengorbanannya itu nggak habis-habisnya untuk kesusahan kita. Hanya pertanyaannya seperti Ibu Selvi sampaikan, bagaimana pembalasan kita? Untuk mengucapkan terima kasih, untuk say hello aja. Nah, terus terang saya ini berapa lama ini bulanan ini nggak telepon-telepon ke rumah. Ya, padahal itu hal yang penting bagi orang tua begitu senang kalau kalau kita itu menelpon. Nah, kemudian kita harus melihat bahwa seorang ibu itu bisa memelihara ya begitu banyak anak ya dengan multi talent, tapi anak-anak begitu banyaknya belum tentu bisa membalas kasih ibu. Nah, untuk menjadi kuat pun kita pun juga bisa belajar ya dari sini ya. Menjadi ibu yang hebat itu harus ibu yang sehat, ibu yang kuat, ibu yang mandiri.
Makanya dia sakit pun sering bilang nggak sakit. Ya, dia lemah pun bilang masih kuat, mampu. Nah ini harus diingat yang kayak begini, baru nanti akan merasa berterima kasih. Jangan terlambat seperti saya. Begitu ibu nggak ada, baru menyesal sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan tadi surga di bawah telapak kaki ibu, tapi surga kecil yang memiliki adalah senyuman ibu itu yang bisa kita rasakan, ya. Kalau kita sebelum pergi, ibu tersenyum, mendoakan, hati-hati nak ya di jalan. Nah itu selalu mengiringi kita, ya. Jadi ibu adalah malaikat yang terlihat, yang nyata bagi kita, ya. Ibu bisa ya menggantikan siapapun, tapi tak bisa digantikan oleh siapapun, ya. Jadi kalau seperti wawancara di video yang disampaikan itu, orang menangis baru menyadari bahwa ibunya ternyata itu luar biasa. Kita nggak harus nunggu seperti itu. Mestinya kita harus tahu dengan sendirinya. Karena apa? Ibu juga merupakan guru sejati. Sebetulnya kita nggak bisa menitipkan anak di sekolah. Karena yang lebih lama di rumah saat libur kapanpun, itu ibu. Maka sebetulnya guru utama kita adalah ibu. Dan kita harus bersyukur. Dan untuk menjadi guru yang sekarang ini susah. Ya Ibu Selvi, matematika zaman sekarang lain dengan zaman dulu. Kimia, fisika, dan seterusnya. Jadi harus update. Ya, itulah merupakan ibu adalah wujud cinta sejati karena di dalam ibu, di dalam doa ibu kita nama kita disebut. Makanya kalau ada pengantin ya sering pada saat mau sungkem mengucapkan terima kasih pada orang tua itu diiringi dengan doa ya, doa seorang ibu. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Baru seperti itu sungkem lalu nangis. Betapa itu penuh perjuangan. Jadi ya, Tami dan sahabat pembelajar Indonesia, kita nggak harus menunggu seperti itu. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih pada ibu kita. Terima kasih. Silakan Ibu Selvi. Terima kasih Mbak Tami. Pertanyaannya memang kalau kita tidak terbiasa mengucapkan terima kasih, I love you atau sorry gitu ya, di dalam keluarga itu menjadi gengsi. Betul sekali ya. Saya ingat pengalaman pertama saya mengucapkan terima kasih gitu ya. Itu waktu saya belajar PKN, waktu saya masih SD gitu ya. Saya ingat sekali guru saya mengajarkan gitu kan, kalau mau sekolah salim tangan gitu, cium tangan gitu kan, kalau enggak cipika-cipiki gitu sama orang tua. Saya tuh nggak pernah lakukan ya. Terus itu kan sesuatu informasi yang masuk ke saya waktu itu. Terus saya setelah mendengarkan informasi itu saya praktekkan gitu kan keesokan harinya. Mah, tangannya gini deh. Kenapa mau ngapain? Mau minta uang ya? Enggak. Coba begini deh tangannya gitu kan. Itu pertama kalinya saya cium tangan gitu ya. Rasa gengsi atau rasa malu itu kayaknya malu banget sih waktu itu, jujur ya. Walaupun itu saya ingat waktu masih SD ya. Setelah sekali gitu ya, I love you ma gitu kan, pergi dulu ya ma gitu kan, sampai akhirnya setiap hari dilakukan ya, cipika-cipiki sama orang tua kalau mau berangkat ya, itu jadi kebiasaan. Terus mengucapkan terima kasih juga, makasih ya mam gitu kan, thank you ya mom gitu kan. Sekali gengsi sih ya kalau belum pernah gitu, tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu memang perlu dibangun. Pertama kali memang agak ragu-ragu sih mengucapkannya. Nah, itu budaya yang memang perlu dibangun karena budaya yang sangat baik ya. Dan itu juga akan menular nanti kepada anak-anak kita gitu. Mereka juga akan lebih mudah gitu mengucapkannya kalau kita juga mudah mengucapkannya. Lalu satu pertanyaan aja ya, kalau kita gengsi, mau kapan kita mengucapkannya? Mau kapan kita membiasakannya? Kan orang tua makin lama makin tua ya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Tapi kalau kita udah sering mengucapkan thank you mom, I love you mom, rasanya kita sudah puas gitu. Sering kali mengucapkannya, walaupun kelak mereka dipanggil kita juga pasti nangis ya nggak? Kita juga pasti ada penyesalan tertentu. Tapi kita merasa kita udah sering kali mengucapkan I love you gitu, kita udah sering kali mengucapkan thank you mom gitu, sorry mom gitu kan. Hanya kebiasaan sih Mbak Tami. Ya, kita bangun kebiasaan baik di dalam keluarga kita supaya itu menjadi habit yang baik. Begitu Mbak Tami.
Oke, baik. Terima kasih Bu Selvi dan juga Pak Danang atas penjelasannya. Semoga aku dan juga sahabat pembelajar bisa membiasakan untuk menyebutkan seperti I love you, say sorry, dan juga terima kasih. Lalu, sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Dira. Bagaimana kita mengantisipasi karakter anak yang dipengaruhi oleh lingkungan, misalkan mungkin seperti dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik. Sebelumnya kan sudah dijawab lebih dulu oleh Pak Danang, mungkin sekarang dari Ibu Selvi, silakan Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Dira untuk pertanyaannya. Bagaimana kita mengantisipasi karakter anak yang dipengaruhi oleh lingkungan, misalkan yang kurang baik. Saya merasa ya Ibu Dira kalau anak itu memang setelah dia sekolah, setelah punya pergaulan ya, pasti dipengaruhi sedikit banyak oleh lingkungan di mana ia berada ya. Entah itu lingkungan teman-teman atau lingkungan sekolah atau lingkungan ibadah ya, masjid atau gereja atau tempat ibadah yang lain, itu pasti. Penting sekali kita mengetahui di mana lingkungan teman anak-anak kita berada gitu, itu penting sekali. Tetapi sebelum kita mengetahui di mana mereka, kadang-kadang kan kita nggak bisa memilih juga ya, misalkan nggak selalu kita mendapatkan lingkungan yang terbaik dan tidak selalu akan ada lingkungan yang baik untuk anak-anak kita ya, semuanya baik, teman-teman yang baik. Saya yakin ya, saya percaya dimanapun nggak selalu ada ya, pasti ada yang baik, ada yang kurang baik ya, ada yang membangun, ada juga yang merusak gitu. Tapi paling penting kalau menurut saya itu sebelum anak-anak itu keluar bertemu dengan lingkungan, itu dari dalam dulu. Seperti tadi saya katakan ya, yang paling penting adalah kesehatan ibu ya, sehat jasmani dan rohani ya. Ibu yang sehat akan memberikan ajaran yang sehat kepada anak-anaknya. Dia akan mengantisipasi ya pada saat ajaran itu diberikan setiap harinya ya, baik dari tutur kata, nasihat, bimbingan ataupun teladan kita sehari-hari, dan akhirnya anak-anak itu mulai dari anak kecil tuh kan pasti akan cerita ya, mah teman saya begini mah gitu. Nanti remaja cara berceritanya beda lagi. Kita jadi bisa berdialog atau berdiskusi ya. Kita mengantisipasinya bisa dengan melalui cerita dan ajaran yang kita counter terlebih dahulu lewat ajaran-ajaran kita di dalam keluarga ya. Lalu penting juga kan punya ibu yang bahagia, itu kan menciptakan anak yang bahagia ya. Jadi pada saat kita anak-anak kita keluar gitu kan, keluar dari rumah di lingkungan manapun yang ketemu anak yang mungkin kurang baik ya secara ucapan kasar mungkin ya, kita bisa mengcounter juga ya. Oh, kenapa dia bisa mengucapkan kata-kata yang kasar gitu? Kenapa dia bisa seperti itu? Kita bisa diskusi bareng sama anak kita gitu. Baik gak kalau kamu mengikuti perkataannya mereka? Pasti adalah pengaruhnya ya. Pada akhirnya kita nggak bisa menggenggam anak kita 100%. Yang kita bisa berikan adalah kita membekali anak kita dengan ajaran yang sehat, ajaran yang baik, ajaran yang benar, dengan iman, dengan karakter, dan pada saat dia ketemu di lingkungannya, dia udah itu tuh udah stabil lah ya. Atau kalaupun dia dipengaruhi terus dia diingatkan kembali, itu nggak baik loh gitu. Jadi penting sekali Ibu Dira, untuk kita adalah pengaruh yang pertama sebelum dia dipengaruhi oleh yang lain. Begitu, silakan Pak Danang. Baik, saya mau cerita dari pengalaman saya sendiri ya. Burung berkumpul dengan bulu yang sama. Orang-orang baik kumpul dengan orang baik. Sejak kecil, arti pendidikan orang tua ini penting kalau kebiasaan baik. Sejak kecil itu saya itu ogah kumpul dengan orang-orang yang baik. Contoh, di desa saya itu sering ada kelahi antara desa satu desa yang lainnya. Saya nggak ikut tertarik itu. Atau juga misalnya dulu tahun 60-an mulai ada TV ya. Itu banyak anak-anak itu kalau malam itu pada ngumpul nonton TV tapi nggak belajar. Tapi saya, ya kebetulan bagi anak yang paling gede, selalu ngajak adik-adik saya belajar. Maka kalau kami menjadi juara-juara di sekolah, kami dapat beasiswa, itu memang karena kebiasaan yang ditanam.
Bahkan sampai bekerja pun juga seperti itu. Saya nggak pernah ngurumpi di warung kopi untuk menentang perusahaan atau pimpinan atau minta sesuatu. Tapi menyiapkan diri. Misalnya, pelajari orang yang pengen keluar negeri itu yang bisa bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris sampai semuanya. Belajar belum selesai udah dikirim ke Hong Kong, ke Singapura, ke Eropa, keliling Eropa. Nah itu ya. Coba kalau saya ngurumpi-ngurumpi udah dianggap nggak baik, ya melawan perusahaan lagi. Sama di lingkungan misalnya tempat ibadah saya. Ya saya nggak ikut orang-orang misalnya rebutan kekuasaan menjadi ketua kayak atau menjadi yang paling baik kayak dan seterusnya. Enggak, saya dikasih tugas apa? Oh sebagai pelmas pelayan masyarakat. Ya saya seneng. Makanya kalau lihat saya melayani kemana-mana. Jadi kita mesti menciptakan dari ibu Selvi tadi keluarga menciptakan terutama ibu. Nah ini perhatikan. Maroko bisa menang kalau ikut Piala Dunia kemarin sampai ke perempat final. Itu raja penguasa salut pemain diundang untuk diberi penghargaan semua. Apa yang terjadi coba? Semua mengajak ibunya loh, bukan bapaknya. Ibunya yang diajak menghadap raja untuk menerima hadiah itu loh. Lalu foto bersama, ibu-ibunya berdiri di taruh paling depan, lainnya di belakang. Itu penghormatan yang luar biasa. Mungkin dia mendengar Indonesia mau perayaan Hari Ibu, jadi dia ngajak ibunya kali. Tapi kan seperti saya sampaikan di Eropa kan lain ya. Nah, Ibu Niswati, terima kasih sudah datang. Mungkin Ibu bisa ngasih 1-2 hal yang mau disampaikan di Hari Ibu. Ini spesial karena Ibu udah lama nggak muncul pas Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Silakan Ibu. Ibu masih di mute, tolong. Ya. Selamat siang menjelang sore Pak Danang. Salam jumpa lagi. Semoga sehat selalu. Mohon maaf kali ini saya agak lambat gabung karena banyak kegiatan. Saya belum lama ini baru aja nyampe ini karena kegiatan ibu pula. Kegiatan ibu-ibu di Panti Jompo yang kita datangi di Panti Jompo. Ada 2 Panti Jompo yang kita kunjungi dan alhamdulillah ya syukurlah dapat apresiasi yang sangat baik karena momennya ya tepat ya. Momennya pas yang ini. Hanya ada satu yang menjadi jadi membuat saya itu bertanya-tanya. Bisakah ibu kita itu misalnya dalam Panti Jompo itu kecuali ya dalam tanda kutip sudah tidak punya family lagi ya, kecuali sudah tidak punya family lagi. Kalau masih ada family ya, masih ada adik, masih ada kakaknya atau apa, janganlah dititip di Panti Jompo. Tadi saya sampai nangis loh di Panti Jompo itu. Kenapa ya? Ada keluhan yang sangat menyayat bahwa setelah dititip dia tidak ditengok lagi sama anak-anaknya. Padahal ada anaknya yang pejabat loh di dalam itu. Terlepas daripada itu, mungkin saya menanggapinya yang positif-positif saja ya. Mungkin karena dia sibuk, selalu tidak ada di tempat sehingga dia menitipkan di Panti Jompo kayak tadi itu. Tapi alangkah tidak eloknya kalau dia misalnya menitip padahal dia punya finansial, punya kelebihan ya. Apa tidak baiknya dia panggil pengasuhnya, babysitter yang dibayar, kan dia punya pejabat. Bagaimana kita menyantuni, kesempatan kita kapan lagi kita bisa menyantuni ibu, kapan lagi kita bisa menyantuni yang sudah, kalau dia udah meninggal kan kita penyesalan juga. Nah, itu tadi itu ada kesan yang begitu, makanya saya bilang cepat-cepat saya mau pulang, mau buka di HP ya, ini maaf ya, ini di HP ini. Saya cepat-cepat saya mau ingin tahu juga, ingin menyampaikan. Dalam hati saya tadi itu sampai sedih juga sih. Nah, semestinya ada semacam apa ya? Jangan ketika misalnya dia sudah tua, Panti Jompo aja deh. Panti Jompo. Padahal memang di dalam situ
dapat santunan, dapat semua, memang fasilitas memang lengkap. Tapi ini persoalan batin loh. Kalau fasilitas itu bisa didapat, itu bisa didapat. Tapi kalau ini, dia itu ternyata dia kangen itu, kangen anaknya, kangen dikunjungi. Kayak saya tadi itu sudah dianggap kayak anaknya tadi, sampai dipolu-polu, dicium-cium tadi. Saya itu kayak sedih deh. Saya bilang mudah-mudahan setua apapun ibu saya tidak akan menitip. Seupaya apapun, sesibuk apapun saya tidak akan titip. Saya usahakan tetap di depan mata saya, yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya, mau susah, mau happy-nya, mau bahagianya, mau apanya itu, tetap saya lihat dengan mata kepala saya. Penyesalan tidak akan datang 2 kali. Itu. Ini di saya ya. Entah bagaimana, kalau mau bilang sibuk, itu semua pada sibuk juga sih. Cuma beda-beda. Hanya kembali ke kita ya. Alangkah indahnya, alangkah eloknya ketika kita misalnya sampai tuanya, sampai boleh dikatakan ya gimana ya Pak Dana, sampai matinya di depan kita ya, begitu. Itu satu yang terbayang. Yang kedua, saya tadi masalah anak ya. Ini pas saya bangun subuh itu, anak saya kan cuma 2. Langsung selamat, ini I love you mom, begini banyak kata-katanya, saling aduh ini di grup family ya, kita jadi muncul itu di my family itu. Jadi dalam hati saya, Pak jangan cemburu ya Pak, ini yang dapat ucapan pagi-pagi hanya saya loh, masih subuh pas buka HP saya dapat. Artinya ada nilai dalam hati saya, alhamdulillah anak-anak kita masih ingat kita. Ingat akan jasa kita ya, mungkin ingat akan bagaimana dia sampai dewasanya dengan kita. Lalu saya kebayang, ini ketika saya tua nanti, semoga sampai tua saya tetap dijadikan kayak tuan putri, kayak begini, kayak disanjung-sanjung, kayak dia. Sampai buka pagi-pagi saya, pas buka kamar saya ada hadiah kecil-kecilan. Jadi ternyata juga hati saya. Dengan cepat-cepat saya waktu seketika saya ke panti asuhan ini, ke panti jompo itu, saya mengingat betapa bahagianya kasihan yang duduk di sini ketika anak-anaknya menyantuni kayak begitu tadi. Artinya kembali ke kita ya. Dan saya menganggap anak-anak saya itu bukan siapa ya, maksudnya saya menganggap teman, sahabat. Kenapa? Apa keluhan anak saya itu tetap ke saya dulu, ke ibunya dulu. Itu setelah itu ke bapak, begitu. Maaf ya Pak Danang ya, maaf ya. Maksudnya yang poin 1 ibunya dulu deh. Dikit-dikit mak, dikit-dikit ibu, gini. Jadi saya tahu semua sekecil-kecil apapun tetap itu ke saya. Jadi kembali seperti tadi ya. Semoga kita semua dapat menyantuni ibu itu sebagaimana layaknya kita ingin disantunin juga. Setelah kita nanti kayak sudah begini ya, kita kangen akan sentuhan-sentuhan anak-anak itu. Ya begitu Pak Danan ya. Saya memang cepat ini waktu saya, mohon maaf saya di HP ini. Terima kasih. Itu keren banget. Mantap Ibu. Terima kasih sharingnya luar biasa. Terima kasih Pak Danang ya. Ya ini makna Hari Ibu yang sejati Ibu. Makasih. Makasih Pak Danang. Ya sama-sama Ibu. Kami silahkan. Oke baik, terima kasih Ibu Selvi, Pak Danang, dan juga Ibu Niswa atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Dira. Nah, untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, kalian bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Nah, di sana sudah ada video-video sebelumnya dari acara seminar online sebelumnya dan juga terupdate yang sudah diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Nah, dikarenakan untuk sesi tanya jawab ini sudah berakhir, karena untuk sahabat pembelajar sudah tidak bertanya lagi, dan juga acara seminar online sudah hampir 1 jam, maka acara hari ini akan segera berakhir. Untuk closing statement-nya sebelum penutup, silahkan Pak Danang dan juga Ibu Selvi. Oke.
Terakhir ya saya mau cerita, saya ketemu sama satu oma di apartemen sini, saya tinggal di apartemen, waktu pagi-pagi saya suka berenang, saya suka ketemu oma ya, 77 tahun ya, udah pakai tongkat tapi masih bisa jalan ya. Dia tinggal sendiri di apartemen ini, anaknya di luar negeri tiga-tiganya ya. Lalu dia bilang sama saya, kalau setiap kali ketemu dia selalu bilang gini, saya ingin sekali jadi bayi lagi atau jadi anak kecil karena anak kecil itu lucu, kalau oma itu elek gitu ya, jelek gitu kan. Terus saya dengarkan lagi ucapannya. Terus oma ini bilang lagi, saya itu merasa kesepian dan saya itu merasa tidak berguna. Saya tuh udah terlupakan gitu ya. Lalu mendengar itu kan saya merasa terenyuh ya. Tentu kita semua juga kalau mendengarkan ucapan itu seperti Bu Niswati tadi di Panti Jompo ya, aduh pasti sedih sekali ya kalau mendengarkan ucapan-ucapan seperti itu. Lalu saya bilang begini, Oma itu bukan terlupakan. Oma itu bukan tidak berguna, tetapi sudah selesai tugasnya untuk membesarkan anak. Sekarang Oma hanya memikirkan dua, satu sehat, dua bahagia ya. Oma senang punya anak-anak, sudah punya keluarga, ya tinggal di luar negeri. Mungkin Oma merasa kesepian, tapi Oma harus mendekatkan diri sama Tuhan. Tuhan, tugasnya sudah selesai, lalu bisa kirim doa ya. Daripada kita selalu merasa tidak berguna ya. Lebih baik kita ganti Oma dengan saya sudah selesai tugas saya, anak-anak saya sudah besar semua gitu. Nah, satu ucapan yang mungkin kita bisa menghibur orang-orang tua itu juga bisa menjadi reminder mereka ya, selain juga kehadiran kita ya. Tapi jangan lupa kita juga kelak akan tua ya, dan kita juga perlu mempersiapkan diri ya, andaikan kita pun sendirian ataupun tidak seberuntung orang-orang yang seperti Bu Niswati ya, yang aduh saya pokoknya orang tua saya, ibu saya pokoknya saya akan terus ada di hadapan saya ya. Itu kan beruntung sekali ya kalau sampai punya anak seperti itu ya. Artinya didikan orang tuanya berhasil ya, pokoknya ibunya harus selalu sama-sama dengan saya gitu. Itu aduh seneng banget deh kalau punya anak seperti itu ya. Tapi andaikan pun tidak gitu ya, kita perlu mempersiapkan diri karena kita nggak pernah tahu ya hari tua kita seperti apa. Tetapi kita perlu ingat kembali, kita perlu sehat jasmani dan rohani, dan kita perlu bahagia dengan kondisi kita yang seperti apapun kelak gitu, sehingga kita merasa tugas kita sudah selesai ya, membesarkan anak-anak dan menghantarkan anak-anak memiliki kehidupannya sendiri. Satu terakhir dari saya, di hari ibu ini hanya ingin melihat semua para ibu sehat dan bahagia, panjang umur, dan punya kebahagiaan tersendiri ya di segala usia. Amin. Silakan Pak Danang. Seperti di PowerPoint yang terakhir dari Ibu Selvi, ya, dari surga di bawah telapak kaki Ibu, surga kecil yang kumiliki adalah senyum Ibu. Ibu Niswati tadi sudah merasakan senyum, ada sapaan pagi-pagi dari putra-putri terkasih. Lalu senyum bisa ya berbagi ya dengan para ibu di panti jompo. Senyum banyak berkat-berkat yang mesti disyukuri, dan senyum bisa berbagi dengan Indonesia Belajar dan menginspirasi para bapak ibu ya, bahwa kasih ibu itu sepanjang masa, bahwa ibu adalah malaikat yang terlihat, bahwa ibu adalah wujud cinta sejati. Terima kasih para ibu, Ibu Niswati, Ibu Selvi, dan para ibu-ibu yang lain. Ini Bu Jessica, Tami. Selamat hari Ibu, senyummu adalah kebahagiaanku. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik. Terima kasih dari Bu Niswa. Apakah ada ingin memberikan closing statement-nya, Ibu? Unmute dulu, Bu. Unmute. Oke, betul-betul. Izin, kalau saya hanya satu. Saya nggak banyak-banyak. Saya menginginkan
sampai akhir hayat Ibu, tetap saya ingin melihat bahwa dia menganggap bahwa hidup ini tetap indah untuknya. Tidak pernah dia itu susah di hadapan. Karena saya tahu, saya meyakini bahwa kebahagiaan itu dia capai oleh ibu itu karena dia melihat anaknya juga bahagia. Dia senang melihat anaknya bahagia. Ketika anaknya itu sedih, sesedih apapun kita jangan perlihatkan ke ibu. Sesedih apapun kita tetap seperti apa yang Pak Danang katakan tadi bahwa kita tetap senyum di hadapan dia. Dia menganggap bahwa selama hayatnya dia menganggap anaknya itu tetap happy, tetap bahagia. Jangan tunjukkan sekecil apapun kesedihan kita di hadapan dia. Begitu aja, Pak Danang. Keren, mantap Ibu. Terima kasih, Tami. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Danang, Ibu Selvi, dan juga Ibu Niswa, serta sahabat pembelajar yang ikut bergabung di acara seminar online hari ini, Indonesia Belajar. Saya Tami beserta tim Indonesia Belajar, pamit undur diri. Sekali lagi, selamat Hari Ibu. Terima kasih. Salam sukses.